Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil ma'ud sirran wa jahran fid dini wa dunya wal akhirah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang ada di Masjid Istiqlal maupun yang menyimak dari YouTube Masjid Istiqlal TV, dimanapun Anda berada, marilah sama-sama kita lanjutkan kegiatan ibadah kita. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja saya ingin menyampaikan kajian kitab Kashful Ghummah yang dikarang oleh Bapak Profesor Dr. Said Muhammad Al-Maliki Al-Hassani. Melanjutkan kajian kita pada bulan yang lalu. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu wa liwalidayhi wa lima syaikhi amin. Telah berkata pengarang kitab ini, di mana beliau mengutip atau menukil hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pernah bersabda, innallaha ta'ala aqwaman yakhtasihim bin ni'ami limanafi'i ibad wa yakrauha fihi ma bazaluha. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai suatu kaum, segolongan orang, segolongan manusia, yakhtasihim, di mana Allah berikan kepada mereka itu sebuah nikmat, limana fi'ala ibad, di mana Allah berikan nikmat ini, dia itu sebagai pemberi manfaat terhadap hamba Allah yang lainnya. Wa yakrahuha fihim ma bazaluha, di mana selama mereka berbagi, maka Allah berikan nikmat itu kepadanya. Hadirin, jadi ada manusia yang Allah ciptakan memang di dunia ini, sengaja Allah ciptakan di mana dia ini adalah pemberi manfaat kepada orang-orang banyak. Jadi hadis ini sebetulnya menekankan kepada kita agar kita ini menjadi orang yang bermanfaat bagi orang yang lain. Ya, kalau para aulia-aulia kita terdahulu itu memang tidak banyak puasanya, tidak banyak sholatnya, Pak. Beliau ini mengejar amalan-amalan sosial, ya, sedekah, menolong orang, ya. Ya, para wali-wali itu makomnya itu derajatnya bisa tinggi karena ia suka menolong orang. Ya, makanya para habaib, ya, Habib Soleh Tanggul, Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik, ya, kalau kita sering menghadiri haulnya di Gresik atau di Tanggul Jember, ya, itu beliau-beliau itu, ya, sering mengamalkan, ya, menerima tamu. Ya, tamunya itu pulang tidak dengan tangan kosong, pasti diberikan manfaat, diberikan doa, sehingga ketika pulang dia, ya, bisa, ya, bahagia, senang. Dari situ memang Allah berikan sir, ya, rahasia. Makanya wali-wali itu diberikan rahasia oleh Allah karena amalan-amalan yang begitu utama tadi, ya. Makanya, ya, bukan juga mengesampingkan ibadah sholat, ya, atau puasa, ya, tetapi terkadang kita melupakan, ya, memenuhi hajat orang banyak, memenuhi hajat tetangga saudara kita ini, kadang kita lupakan. Ini amal soleh juga, amal ibadah. Makanya Allah ciptakan demikian. Fa idza manuha naz'uha minhum fa haulaha ila ghairihim.
Akan tetapi kata Rasulullah, jika mereka menahan tidak berbagi ya, kepada hambanya, saudaranya, fahaulaha ila ghairihim, maka akan dialihkan ya, dialihkan artinya tidak Allah berikan nikmatnya, manfaatnya. Ini yang pertama penting sekali agar kita memperhatikan dalam hidup kita bertetangga, hidup kita bermasyarakat, ya, kita ada yang kesulitan, ya, kita berikan manfaat, ya, kita berikan manfaat. Apa yang kita bisa, kita lakukan untuk ya kebaikan orang banyak. Yang kedua kata Nabi dalam hadis ini, dalam kitab ini, An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik pernah mendengar Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adhafa mu'minan au khaffa lahu fi syai'in min hawaijihi kana haqqan 'ala Allah ay yudkhimahu wasifan fil jannah. Hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang menjamu, ada tamu ya, kita banyak tamu di Istiqlal ini, dijamu oleh kita ya, disambut, dijamu. Ini Nabi mengatakan, man adhafa mu'minan, barang siapa yang menjamu orang yang beriman, au khaffalahu fi syai'in, atau meringankan sedikit kebutuhannya. Ya, kita bantu orang ya, dia punya kebutuhan, kita bantu ya sedikit, meringankan ya bebannya, meringankan kebutuhannya. Fi syai'in min hawaij, dari kebutuhannya. Kana haqqan 'ala Allah. Apa balasannya kata Nabi? Nanti Allah akan menyediakan pelayan-pelayan kita nanti di surga, wasifan fil jannah. Ya, jadi hebatnya ini orang yang suka menjamu orang tamu, orang yang beriman, ya banyak tamu-tamu negara di Istiqlal ini, ya kita sambut siapapun yang hadir di tempat ini, kita sambut, ya kita jamu, ya maka juga kita meringankan sedikit kebutuhan orang banyak, kebutuhan orang mukmin, ya kaum muslimin, maka nanti Allah berikan ganjaran di surga, kita akan dilayani oleh pelayan-pelayan di surga. Tuh bayangkan, karena di dunia ini melayani orang, ya sering melayani orang, maka nanti di surga Allah berikan pelayan-pelayan kepada kita yang sering di dunia ini memberikan pelayanan kepada orang lain, yang menjamu, yang menghormati tamu, ya dan juga meringankan sedikit kebutuhannya. Ini kan banyak orang yang banyak ya memiliki kebutuhan terkadang ada beban. Ya kita ringankan bebannya, itu termasuk amalan baik, amalan utama. Allah berikan ganjaran di surga itu, Allah akan berikan kepada kita pelayan-pelayan di surga. Nah yang berikutnya Nabi mengatakan, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas, di mana dari Anas mengatakan mendengar Nabi bersabda, man qada li ahadin min ummati hajatan, ya yuridu ay yusairuhu biha faqad sarani wa man sarani faqad sarallahu wa man sarallahu adkhalal jannah. Sama yang ketiga ini, barang siapa di antara kita yang memenuhi hajat ya seseorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ia ingin membahagiakan saudaranya, ya kita ini ingin bahagiain orang lain, ya dikasih senang, ya kita bantu dia, ya sehingga orang itu, teman kita, saudara kita itu senang. Maka apalagi ini sesama umat Nabi Muhammad, ya sesama umat Nabi Muhammad, tidak ada tujuannya kecuali ia ingin membahagiakan. Maka kata Allah, faqad sarani, kata Allah ya melalui Nabi Muhammad, kata Allah, sungguh ia telah membahagiakanku. Kata Nabi Muhammad, maka sungguh dia telah membahagiakan Nabi Muhammad. Wa man sarani, nah siapa yang membahagiakanku, kata Nabi Muhammad, maka dia juga telah membahagiakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man wa man sarallahu adkhalal jannah. Dan terakhirnya,
Siapa yang membahagiakan Allah, maka sungguh dia akan dimasukkan ke surganya Allah. Jadi bahagiakan orang, dia akan membahagiakan Nabi. Membahagiakan Nabi, dia pasti juga membahagiakan Allah. Membahagiakan Allah ujungnya adalah kita akan diberikan ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit lagi. Ya, masih ada waktu. Ya. Masih sama tentang keutamaan memenuhi hajat orang banyak. Ya. Maka kita akan sama-sama, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Mengingat kita akan kedatangan tamu. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Terutama ini amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Ya, selain ibadah sholat, ibadah puasa, kita juga membantu orang lain, memberikan manfaat. Baik, saya kira karena ada tamu kita juga harus menghormati tamu, ya. Maka kajian zuhur kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.